tulisan, komen dan sebagainya campur aduk. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang hoax, yang gorengan macam-macam. Maka dalam suasana sekarang ini tinggal 14 hari lagi kita coba mendengar penyegaran dari para tokoh yang diundang oleh Pak Darmono. Terutama narasumber kita hari ini adalah Bapak Profesor Budi Supanji, mantan Gubernur Lembang. Pembicara kedua, jelaskan sedikit mengenai Presiden Street Club ini. Jadi tahun 2004 itu Pak SBY belum jadi presiden, Pak. Waktu itu yang paling populer adalah 2004 itu calonnya Ibu Megawati yang presiden. Yang kedua Pak Wiranto, karena pengusaha mengharapkan Pak Harto kembali lagi. Terus baru ketiga itu SBY. Nah, saya undang beliau bulan Juni 2004. November kan jadi presiden ya. 2004 itu saya undang untuk membangun Presiden Street Club ini di Cikarang. Beliau datang setuju dengan Edward Lee. Edward Lee itu duta besar Singapura yang di Indonesia sudah 12 tahun. Nah, beliau mengatakan Lee Kuan Yew ada pesan ke SBY. Indonesia harus bangun klub seperti Singapura namanya Pyramid Club. Itu adalah klubnya tadi itu ABG supaya terjadilah komunikasi dan kolaborasi antara operator, regulator, dan akademisi. Bukan KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, tapi komunikasi, kolaborasi melalui networking. Kalau saling kenal menjadi sayang dan bisa runding. Tapi harus ada akademisi yang memikirkan kepentingan publik, sehingga tidak jadi kolusi dan korupsi. Itu intinya. Beliau setuju. Tahun 2004 kita buat, tahun 2009 itu beliau terus ya, kemudian diperbesar menjadi nasional. Masuklah founder-founder seperti Pak Sukamdhani almarhum, Arifin Panegoro almarhum, Pak Ciputra almarhum, udah almarhum semua ini, ada 11 orang, Pak Yakub Utama, Pak Trihatma, Pak Teddy Rahmat, Pak Benyamin Setiawan almarhum, Kalbi almarhum, ada Pak Edi Lembong juga udah almarhum, nah, terus Pak Sukamdhani ya. Itu semua 2009 membuat mulai bentuk nasional tadi. 2013 orang juga bingung siapa yang bakal jadi presiden. Nah, waktu itu saya undang Pak Jokowi sini, datang lagi para tokoh-tokoh pengusaha di sini, mereka juga yakin dan akhirnya kita disuruh membangun kota tua. Dan Pak Jokowi declare presiden tahun 2014 itu tahun 2013 itu akan ikut pemilihan di kota tua. Jadi 2 kali kita ini sudah sanggup memprediksi calon presiden. Nah, sekarang saya bingung Pak, ini siapa nih calon? Betul-betul sekarang bingung nih calonnya siapa. Maka kita undang nih pakar-pakar, profesor-profesor ini, Pak Budi Supanji tentunya benar-benar itu netral. Murid-muridnya kan jenderal-jenderal, menteri-menteri, semua itu harus lewat Lemhanas. Terus Profesor Komardini Hidayat ini guru bangsa, gantinya Gus Dur. Jadi beliau itu sangat dihargai oleh semua pihak. Sekarang adalah Rektor Universitas Islam Internasional di Indonesia. Kampusnya di Depok ya Mas Komar ya, besar sekali. Kapan-kapan boleh diundang ya Mas Komar. Itu Indonesia punya Universitas Internasional Islam, jadi diharapkan seluruh negara-negara yang ingin mengirim mahasiswanya belajar Islam Nusantara, Islamnya Indonesia dan ke Indonesia. Jadi nanti orang Arab yang belajar ke Indonesia. Itu ya Mas Komar ya. Terus nanti juga kita bikinlah di sini tempat umroh begitu, kalau bisa di Magelang asal kita ya Pak. Ada Pak Hok ini Pak Herman Suparno, beliau itu muridnya Gus Dur, ikut mendirikan PKB, mestinya dijadikan ketua PKB karena Gus Dur. Nah, beliau juga pengikutnya NU masih banyak, jadi nanti bisa cerita juga posisi NU di mana nih. Itu kira-kira nanti bisa bicara, dan nanti selanjutnya kita harapkan masukan-masukan dari Bapak. Yang penting sebetulnya kita ini kan Indonesia maju ya, dan maju itu sebetulnya nggak usah buru-buru. Kalau sebenarnya orang Solo seperti Pak Jokowi kan alon-alon asal kelakon gitu.
pelan-pelan asal terjadi. Sebab Indonesia itu umurnya sebenarnya masih muda sekali, baru 76 tahun dibanding Amerika yang udah hampir 280 tahun. Itu kira-kira, jadi buku ini ada Bring Civilization Together, ini ditulis Pak Komar dalam kekhawatiran kita bagaimana ini politisi ribut melulu, pengusaha jadi pusing. Jadi ada beberapa hal yang kita diskusikan di sini untuk Bapak Ibu bisa nikmati nanti. Demikian, terima kasih. Nah, udah itu sekalian supaya menghemat waktu, saya undang Profesor Pak Budi Sutanto, Pak Komar, sama Pak Herman, dan Pak Andi Woso. Silakan bisa duduk di depan sini. Silakan. Baik Bapak-bapak semua, di sini kita mau bisa coba yang sedikit fakta, tapi nanti kalau Pak Edi mau bicara teori konspirasi juga silakan Pak Edi. Jadi kita mulai dulu dengan Profesor Budi Sumanji, silakan Prof. Terima kasih Pak Darmono, saya diberi kesempatan untuk sebagai pembicara pertama. Saya masih meraba-raba, namun saya tahu dari Pak Andri Wongso kita di sini bukan kampanye untuk memilih salah satu kontestan atau apa, karena survei dari lembaga-lembaga itu mengatakan bahwa sekarang ini orang-orang sudah ngantongin dan perubahan itu tidak akan lebih dari 3%, katanya begitu. Jadi walaupun saya teriak-teriak tidak ada gunanya, namun yang ingin saya sampaikan ada 3 poin. Pertama adalah kacamata geopolitik. Karena apa? Soekarno mengatakan, saya menggali Pancasila bukan menggali-gali singkong. Saya menggali Pancasila karena belajar sejarah Indonesia dan analisis geopolitik. Dia mengatakan begitu. Nah, sekarang geopolitik aktual, jadi kondisi dunia, mohon maaf Pak Darmono, itu selalu dibicarakan di Lepanas. Saya juga ingin menyapa kawan-kawan di sini. Banyak ada pengusaha, kawan-kawan saya dari JPPK, dari agama, dan profesor dari UGM yang hadir di sini, yang dulu sudah Lepanas, Profesor Mengajar, dan juga kawan-kawan yang dari selain pusat jauh yang datang dari Pekanbaru sampai datang ke sini Pak. Jadi Pak Andri Wongso jauh-jauh Pekanbaru datang ke sini. Itu Mariana. Jadi Pak Andri Wongso luar biasa, yang diharapkan cuma 15 orang, sekarang yang datang sampai 0 orang kan kira-kira. Kembali ke yang pertama, analisa geopolitik. Sekarang ini ada 3 hotspot. Hotspot pertama, ini kacamata dunia ya, adalah Ukraine. Dan Amerika sudah mengatakan, aku lama-lama nggak punya duit ini. Tolong Eropa urusi sendiri Ukraine. Aku bantu saja. Eropa juga perlu. Kalau begini caranya sengsara juga ini. Aku sudah diblokir gas, gimana ini kalau harus ngurusi Ukraine? Atau damai aja ya, kira-kira gitu. Saya akan berlaku terpanjang. Hotspot kedua adalah jalur Gaza. Saya kira Amerika akan berkepentingan membela Israel. Ini analisa para ahli. Hotspot yang ketiga adalah Taiwan. Amerika tidak akan mati-matian, walaupun bisa juga, tapi agak sulit di dalam mati-matian untuk mempertahankan Taiwan, walaupun kemungkinan juga akan bisa mati-matian. Tapi dari kacamata para ahli, dia dalam kondisi, kalau bahasa Jawanya itu lempe-lempe. Jadi lempenya bukan sekali Pak Darmono, lempe-lempe. Itu kacamata sejarah dunia. Jadi Bung Karno selalu sebagai politisi ulung di Indonesia
melihat kekuatan-kekuatan politik itu selalu, kalau saya baca di buku-bukunya, melihat geopolitik. Bagaimana menyerang Belanda dengan kata-kata, bagaimana membantu Jepang dengan kata-kata, mau dianggap sebagai kolaborator, ini maunya rakyat loh, aku merdeka bukan maunya Jepang, itu mau diadili bukan oleh sekutu. Jadi pandai-pandai membaca geopolitik. Yang kedua, analisa politik, walaupun kelihatannya tadi Pak Andri Wokso menyampaikan ada orang yang menjelek-jelekan, ya, menebar hoax dan sebagainya. Saya secara pribadi, Pak Darmono dan Pak Andri Wokso, tidak mau terlibat dan menyebar-nyebarkan hoax secara pribadi, karena saya tidak tahu, saya bukan pelaku politik. Pak Darmono tadi menyebutkan di Lemhanas, betul Pak Darmono, di Lemhanas itu ada TNI, ada polisi, ada orang perguruan tinggi seperti Pak Mundrajat ini, perguruan tinggi juga macam-macam, ada wakil dari partai politik, ada wakil dari kementerian dan lain sebagainya, ada profesor dan sebagainya. Kita bicaranya bagaimana keselamatan bangsa di dalam poin nomor 1 tadi, geopolitik. Sehingga Pak Andri, mohon maaf, saya tidak pernah menyebarkan hoax politik kecuali pada anak saya untuk analisis, bukan pada kawan-kawan, karena goncangan di Indonesia ini akan berakibat nanti turut serta saya meruntuhkan iklim investasi, iklim usaha, bapak-bapak yang berusaha di sini yang sudah sangat luar biasa. Apapun saya angkat tangan dengan usaha bapak di bidang pendidikan, saya ikuti, membantu Pak Darmono melihat kawan-kawan yang bekerja di birokrasi dengan himpitan, kawan-kawan yang bisnis ini, kami akan bisnis 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Lah kalau bulan bisa jatuh semua. Ini keselamatan bangsa Indonesia harus diselamatkan. Ini Pak Andri, yang tepuk tangan itu pasti bagian ini Pak, gurang-gurang gitu. Motivator gitu. Saya kenal itu dulu, motivator. Poin yang ketiga, kacamata saya. Karena kenapa perlu ketentraman semua itu sudah. Bapak-bapak ingat bahwa partai politik walaupun di luar itu kelihatannya ya, saya bukan begitu, tapi kekuatan-kekuatan partai politik yang kelihatannya berseberangan itu masih ada di pemerintahan. Loh, ini kenyataan, saya nggak akan woro-woro. Bapak mau lihat, oh ini calonnya ini beda dengan ini, tapi partai politik Panek masih ada di situ. Oh ini beda-beda, tapi orang Nasdem masih di pemerintahan. Oh ini PKB, ini orang PKB, pendiri PKB ini masih ada orang PKB di pemerintahan. Masih. Sehingga kalau bapak-bapak mau menyebarkan hoax, saya bukan dalam kapasitas melarang. Tapi ingat, kekuatan-kekuatan yang itu juga punya kekuatan juga. Salah satunya itu mereka masih menyimpan selongsong dan senjata. Saya orang sipil yang dulu kerjaannya terobos-terobos masuk kapal selam sambil tegok-tegok gitu ya, bahasa Indonesia, dan masuk ke korvet, tegok-tegok, masuk ke Windsor, masuk, waduh, ini kekuatan bangsa Indonesia yang harus dilindungi. Karena poin nomor 1 juga bahaya. Pak Darmono, itulah singkat kata saya, sehingga kesimpulannya kita perlu menjaga ketentraman dan kemuliaan abadi. Matur nuwun. Terima kasih. Jadi Profesor Budi Supandi ini selain juga birokrat, profesor, beliau ini juga seorang yang mendalami spiritual. Bapak-bapak ibu mungkin belum pernah dengar yang namanya Pangestu, Paguyuban Ngesti Tunggal. Itu asal dari Solo, ya, Rahayu. Ya. Jadi beliau selalu kembali berkokoh kepada
kekuatan ilahi. Itu ya Pak Budi. Jadi makanya karena pemerintah kita ini masih sekarang ini sah, kuat. Jadi jangan diganggu-ganggu ini, gitu kan. Karena semua agama mengajarkan sebetulnya untuk setia kepada pemerintah kita. Kalau pemerintah kita atau presiden kita kelihatannya salah jalan, ya kita doakan, nggak usah dimaki-maki, itu kan. Doakan supaya dikasih cahaya Tuhan bisa membedakan benar dan salah. Itu ya Pak Andre ya. Nah, sekarang Pak Herman Suparno, beliau ini itu politisi ulung, duduk di DPR nggak tahu saya berapa tahun, kemudian jadi menteri dan menjadikan beberapa orang jadi menteri juga. Pak SBY kalau bingung pun tanya sama Pak Herman Suparno sampai sekarang. Silakan Pak Herman. Bersama-sama berpikir, berdiskusi, diminta ekspertisnya untuk mengembangkan kawasan-kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Dan Pak Darmono juga menulis satu buku yang berjudul Bringing Civilization Together, yang isinya adalah mengenai bagaimana menyatukan budaya Indonesia ya, yang kita tahu budaya Indonesia ini beragam sekali. Lainnya juga menjadi kayak membangun istana di Pasir. Kemudian juga Pak Harto. Nah ini sekarang Pak Jokowi kan ingin bangun IKN dan lain-lain. Tapi buat pengusaha, begitu Pak Bung Karno jatuh, kan justru timbul banyak pekerjaan. Karena tadi kan istananya runtuh di Pasir. Jadi saya kebetulan zaman itu tahun 65 SMA kelas 3. Tahun 70 lulus dari Akademi Tekstil, siap masuk kancah lapangan kerjaan. Jadi sangat menghargai apa yang Pak Harto kerjakan. Suasana itu kacau balau, justru kita dapat kerjaan bagus. Tahun 98 Pak Harto jatuh, umur saya 49 tahun. Jaba PK itu pinjem 380 juta dolar, paket capnya waktu itu 1 miliar dolar, aman kan? Tapi begitu dolar dari 2000 jadi 17.000 rupiah, ya kita minus 1,7 triliun di dalam neraca. Tapi buat saya umur 49 ada kesempatan untuk memperbesar. Justru kita bereskan waktu itu. Tapi yang umur 70-an, udah pindah Singapura aja lah, pindah Amerika, pindah Australia. Ini sama lagi nih sekarang. Buat yang muda-muda 20 kesempatan, 20-25. Yang umur 40-50 kesempatan ambil risiko. Karena begitu ada keributan, kesempatan untuk bangun. Jadi Indonesia luar biasa Pak Andre. Mungkin Pak Andre bisa kasih komentar. Iya. Jadi tadi 3 pembicara kelihatannya menyimpang, karena kan diharapkan oleh para teman-teman ini kan yang menyinggung soal pemilu tanggal 14 atau paslon calon kita. Saya nanya dikit kali ya supaya lebih ada paling jawab mengenai Amerika nih. 2-3 periode terakhir ini kan tiap kali di WA ataupun berita bahwa Amerika ini melalui orang-orangnya, intelijen mereka itu ikut cawe-cawe masuk ke entah itu calon 1, nomor 2, nomor 3. Apa iya Amerika sampai sekarang ini punya kepentingan untuk ikut masuk ke dalam politik kita, padahal kondisi sekarang ini Amerika ini kan mundur jika dibandingkan dengan China, ekonominya jauh sekali. Nah, pertanyaan saya untuk para narasumber, apakah ada indikasi Amerika ini betul-betul cawe-cawe untuk politik Indonesia dan kepentingan untuk Amerika? Itu dari saya. Terima kasih. Pak Budi, silakan. Soalnya Pak Sini kan Gubernur Lemana dulu intelijen juga harus lapor ke beliau nih. Pandangan saya dan pengalaman saya, dan harusnya Amerika itu cawe-cawe. Cara pandang Amerika saya. Cara pandang Amerika harus cawe-cawe. Karena Indonesia berada di titik silang dunia. Harus cawe-cawe gitu. Harus cawe-cawe. Bapak harus melihat sejarah. Bagaimana Eisenhower waktu itu melakukan dukungan terhadap pemberontakan yang ada di Indonesia. Allen Poe
peristiwa PRM. Terus terang, senjata Amerika itu ditemukan waktu itu, dan buku-buku menunjukkan itu adalah senjata buatan Amerika yang TNI belum punya. Satu. Yang kedua, dari sumber daya alam. Ini pandangan saya. Amerika mempunyai potensi untuk sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan oleh Amerika. Ketiga adalah urusan diplomasi yang tadi hotspot tadi yang saya sebutkan. Poin nomor 1. Amerika pasti pengen punya sekutu, tapi Indonesia sesuai dengan apa yang sudah digariskan, kita bebaskan aktif waktu konferensi non-blok Asia Afrika tahun 55. Jadi ini anu saya. Terus kalau waktu itu kedatangan orang-orang Amerika, terutama angkatan bersenjatanya, itu selalu menanyakan, betul, Anda mau beli Sukhoi? Ini suatu pertanyaan, karena itu senjata, lethal weapon, untuk membunuh atau dibunuh. Jadi wajar, saya melihat wajar Amerika bercampur tangan. Saya tidak memusuhi, tapi yang saya cari, bangsa kita jangan sampai musuh. Tapi tadi yang saya katakan di poin ketiga, kalau kita lihat Amerika begitu, harus kita hargai saja sebagai pandangan kita. Yang saya lihat bahaya kalau kita kontok-kontok itu yang saya khawatir. Oleh karena itu, saya tutup apa yang disampaikan Pak Darmo. Terima kasih. Ya, jadi sekarang yang itu saya tambahin Pak dia. Waktu tahun 98 kita semua menyalahkan Amerika itu pakai Soros untuk menjatuhkan mata uang kita. Lee Kuan Yew memberikan komentar teori konspirasi, Pak Edi. Ini teori konspirasi. Yang salah itu Anda sendiri. Anda di Indonesia fundamentalnya lemah, tidak bersatu. Kalau bersatu, itu Pak Harto itu kuat sekali. Tapi begitu tidak bersatu dan kemudian nggak percaya sama pemerintah kita ini sampai ibu rumah tangga beli dolar semua. Ya habis dikuras karena tidak percaya lagi sama Pak Harto. Itu bahayanya gimana rakyat tidak percaya sama pemimpin. Yang salah yang pemimpinnya dulu kan, kok tidak dipercaya. Tapi rakyat juga salah, ikut tidak mempercaya sehingga betul-betul rusak. Nah, tapi kalau mau gampang ya salahkan aja Amerika. Padahal Amerika itu Pak Budi katakan memang harus cawe-cawe Pak. Cara pandang mereka. Karena kalau enggak, ini makin maju Indonesia, Asia Tenggara maju, yang paling diuntungkan adalah Tiongkok. Kalau Tiongkok makin cepat maju, buat Amerika jadi saingan berat. Jadi mau nggak mau memang harus cawe-cawe. Nah makanya bukunya ini Bringing Civilization Together ini mau mengajak kita nih bersatu. Sedikit jualan buku lah ini. Silakan. Tambah sedikit, dalam Science and Technology ada buku yang menyebutkan tentang chip war, jadi perang mikroprosesor, chip war. Karena ditemukan senjata Rusia yang dipakai untuk menentang Ukraine itu ada chip-chipnya yang bikinan dari sekutunya Amerika. Dari mana ada Pak? Amerika mana nih? Sekutu kok ternyata jualan juga ya. Nah, Indonesia sampai Indonesia di mana? Oleh karena itu, kalau ada Indonesia membuat chip, membuat mikroprosesor, Amerika juga punya perguruan tinggi yang selalu terus karena penelitian ini nggak bisa mendarat. Harus orang-orang menekuni di dalam semangat perguruan tinggi masuk di dalam core-nya untuk masalah mikroprosesor itu. Nah, Indonesia kalau dapat, waduh, bahaya juga ini. Negara netral, waduh itu. Menurut saya Amerika wajar kalau dia punya harus ini. Kira-kira gitu. Kalau boleh kita sekarang kembalikan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin memberikan komentar atau bertanya kepada sumber, silakan. Saya cuma ikut Firmines menghormati Pak Jokowi, tapi saya nggak mau jadi menteri. Ini nama Bapak. Oh, silakan Pak. Terima kasih Mas Dan.
kawan-kawan semuanya, berulang-ulang kita sering dengarkan demi kepentingan bangsa Indonesia, negara Indonesia. Nah, saya sedikit ingin pastikan, kalau kita bicara Indonesia itu masih abstrak. Indonesia itu apa, gimana sih, itu abstrak. Sekarang bandingkan dengan Amerika ya. Amerika itu tidak punya bangsa, Amerika tidak ada. Yang ada warga negara Amerika. Bangsanya itu kan pendatang, plural sekali. Jadi citizenship itu yang kuat, mereka bayar pajak, kemudian diatur dengan hukum yang nggak mapan. Jadi adalah warga negara Amerika. Nah, untuk menjadi warga negara Amerika, orang-orang itu meninggalkan kampung halamannya yang merasa hidup di bawah kemiskinan, penindasan, diktator, macam-macam, sehingga ke Amerika itu ingin mendapatkan kemerdekaan, kebebasan, ya. The dreamland, land of freedom, kemerdekaan dari penindasan, dari agama, dari raja, penguasa, pindah ke Amerika, dan itu udah berlangsung lama. Makanya orang Amerika walaupun Trump macam-macam, tapi itu hanya interupsi saja, nanti akan kembali lagi karena sistemnya warga negaranya itu udah kokoh ke Amerika. Nah, sekarang bandingkan Indonesia. Indonesia itu diimagine, itu imajinasi saja yang dimulai oleh Pemuda 28. Saya orang Indonesia. Anda akan merasakan orang Indonesia itu ketika Anda di luar negeri. Ini rumah besar sekali Indonesia itu. Tapi begitu pulang Indonesia, Anda lebih merasa akan masuk ke kamar kecil-kecil lagi. Karena saya orang Indonesia, tapi orang tua saya tetap di Jawa, makannya ya makan singkong, ngomong Jawa. Yang orang Bali-Bali, orang Sumatera. Jadi Indonesia itu satu abstrak. Indonesia itu orang lebih merasa sebagai ikatan etnis dan ikatan agama. Jadi makanya identitas Indonesia itu ya, plurality and religiosity itu DNA-nya Indonesia. Pemimpin siapapun kalau tidak bisa merawat, merayakan plurality dan religiosity, dia akan gagal memahami Indonesia. Nah, ini implikasinya apa? Implikasinya adalah bahwa dulu di era Pak Harto belakangan itu state building sudah mulai terbangun. Kalau Bung Karno itu nation building, and it will take long time. Nation, menjadi nation itu butuh waktu. Sekarang ada generasi baru yang semakin meng-Indonesia, yaitu generasi hibrida. Orang tuanya itu lintas etnis, ketemu di kampus-kampus kayak UI, IPB, ITB, kampus yang Indonesia banget. Kemudian mereka bertemu, punya anak, orang tuanya itu lintas etnis. Tidak tahu bahasa ibunya dan ayahnya, taunya bahasa Indonesia. Itu semakin meng-Indonesia. Dari segi bahasa semakin meng-Indonesia. Kemudian anak-anak kecil-kecil di daerah itu masuk TK, itu bahasa Indonesia. Sekarang ini koran, majalah, bahasa daerah semakin nggak ada, semakin hilang. Itu satu sisi positif, semakin menguat keindonesiaan itu. Nah, generasi hibrida. Tapi ketika state building yang dibangun Pak Harto itu di ujungnya itu goyah, kemudian desentralisasi, demokratisasi, ini menguat lagi, identitas ikatan kelompok-kelompok itu menguat lagi. Dulu sebenarnya sudah semakin gerak sentripetal, sekarang gerak sentrifugal menguat lagi. Sehingga untuk Indonesia, bangsa yang begitu plural dan besar, demokrasi itu ibarat baju belum pas dipakai, gitu kan. Tapi kalau tidak demokrasi juga tidak mungkin, karena Indonesia itu plural, nggak ada pilihan lain kecuali demokrasi. Tapi demokrasi Indonesia itu belum cocok waktunya. Bandingkan dengan Amerika, India, dan China. Kalau bicara identitas itu mungkin Indonesia agak mirip India barangkali ya. Plural sekali, demokrasi, tapi yang berdarah-darah jalannya kayak India itu. Butuh waktu lama. Itu satu. Jadi identitas itu ada dua. Ada identitas yang hard identity, itu adalah etnisitas dan religiositas. Itu biasanya kuat ikatannya. Tapi kalau identitas itu baru, profesi, sekolah,
identitas itu kan kesamaan ide, item, entitas, pikiran, gaya, pakaian, uniformitas itu mudah. Kayak militer identitasnya bajunya. Tapi kalau di dalam lagi itu sebenarnya plural mereka. Kalau bicara etnis dan agama. Sekarang ini sebenarnya semakin rileks, hubungan etnis itu semakin rileks. Dulu itu keras hubungan etnis itu, sekarang rileks karena ada generasi baru. Hubungan agama yang menggembirakan tahun ini istilah kampret dan apa? Cebong, kadrun nggak ada. Dulu itu kadrun, kampret itu asosiasi agama, sekarang nggak ada. Ini suatu kemajuan. Coba Anda amati di isu-isu, nggak ada lagi kan? Mengapa? Karena dalam kelompok yang berseberangan itu juga sudah semakin baur identitas agama-agama itu. Kemarin saya ketemu ketua KPU, dia bilang terima kasih sekarang ini yang heboh di medsos saja, tapi di masyarakat itu sebenarnya tidak keras karena semakin lebur. Kalau misalnya di 03 itu ada Mahfud, itu orang modernis dan NU kan. Di 01 ada Muhaimin, itu NU juga kan. Anies modernis. Jadi sebetulnya ada irisan yang sama, mirip. Kemudian ada Prabowo, pendukungnya dulu pendukung Anies. Jadi dalam masyarakat pendukung itu sebenarnya sudah semakin cair, di permukaan aja. Nah, yang kedua tadi saya ngomong tentang bangsa ya. Yang kedua gini, catatan saya. Yang saya sedih itu gini. Kita pernah punya orde lama, Bung Karno betapa hebatnya. Tapi ujungnya itu mengapa anti klimaks? Diakhiri dengan kelelahan dan kemarahan. Anti klimaks. Dan ketika Pak Harto naik, pidatonya masih ingat semuanya, yaitu mengkritik korupsi orde lama. Mas Budi masih ingat kan pidato Pak Harto ketika diangkat pertama tentang ekonomi dan mengkritik korupsi. Tapi di ujung Pak Harto apa yang dikritik diulangi lagi. Jadi ujung orde baru itu anti klimaks, terjebak juga korupsi. Yang dia kritik, yang buat jatuh Bung Karno, terjadi lagi pada Pak Harto. Nah sekarang ini dari segi generasi ini juga udah di ujung Pak Jokowi ini. Apakah dia akan juga anti klimaks atau tidak? Terserah Anda baca sendiri. Gitu kan. Karena yang dikritik Pak Harto itu korupsi, dan yang dikritik reformasi itu satu anti sentralisasi, maka desentralisasi. Kemudian anti absolutisme, maka multi partai muncul. Kemudian pelayanan yang sentralistik, maka kemudian diperpendek jalannya. Kekuasaan yang tadinya absolut dibatasi 2 periode. Jadi reformasi itu ada 3. Desentralisasi, multi partai, dan pembatasan kekuasaan. Mengapa? Sebagai kritik terhadap orde baru. Nah, saya khawatir kalau siklus ini terjadi lagi pengulangan. Kalau terjadi lagi, apa yang dibangun Bung Karno ujungnya seperti bangun istana di atas pasir di pantai, kena ombak. Yang dibangun orde baru juga begitu. Saya tidak ingin yang dibangun Jokowi juga gitu. Nah, oleh karena itu terakhir kalau Anda bicara tentang calon, saya dan Pak Darmono itu kan sering jadi headhunter kan? Headhunter kan? Kalau mencari pimpinan bank, mencari pimpinan itu kan pertama dianalisis beban kerjaan dulu. Ini kita punya perusahaan bebannya sekian. Kondisinya seperti ini. Maka yang diperlukan adalah pilot yang kira-kira match nggak dengan kondisi dan beban ini. Gitu. Jadi kalau sopir taksi, kemudian Boeing pesawat atau tergandengan, itu kan kapasitas sopirnya kan beda-beda. Nah sekarang Anda analisis Indonesia itu beban kerjanya seperti apa, dari Aceh sampai Maroko seperti kira-kira dari 3 calon itu
siapa yang bisa, yang cocok untuk menghandle ini, gitu. Nah, yang berikutnya apa ya? Dalam teori demokrasi ini, semua teori Barat untuk membaca Indonesia itu tidak cocok. Kacamatanya itu harus dirubah, misreading, nggak cocok. Saya kadang-kadang kacamata saya nggak cocok atau sakit atau apa, kadang-kadang saya nggak paham. Jadi kalau ngomong saya sudah kacamata intelektual saya tidak cukup sehingga saya nggak bisa jawab. Misalnya gini, tadi ada trias politika, yudikatif, eksekutif, legislatif, check and balance. Di Indonesia itu nggak berlaku. Ya makanya nggak cocok, gitu, nggak cocok, nggak persis, ada modifikasi. Prabowo seperti apa dulu face-to-face Jokowi, masuk gitu. Ini gramatika politik, trias politika itu nggak berlaku untuk melihat Indonesia, kan? Nah, kemudian ada satu pendapat gini, mayoritas Indonesia itu orang Jawa. Budaya Jawa itu sebenarnya nggak kenal demokrasi, yang ada gotong royong, mikul dhuwur mendem jero. Tapi untuk bernegara modern nggak bisa dong dilakukan. Masa ini mentang-mentang mikul dhuwur ditutup-tutup korupsinya, nggak cocok gitu. Jadi etika daerah, etika lokal, etika family tidak selalu pas kalau digunakan untuk mengatur negara. Sedangkan mayoritas Indonesia itu budaya Jawa. Jawa itu feodal karena pengaruh budaya petani, mungkin pengaruh kasta-kasta dari Buddha, kemudian kiai santri, militeristik gitu. Jadi kalau yang punya karakter demokrasi mungkin orang Minang dan Batak, gitu, langsung aja, atau pesisir. Tapi kalau Indonesia diatur dengan cara seperti itu mungkin bubar. Makanya ada mengatakan ini, kalau saja Saddam Hussein dan Gaddafi belajar pada Pak Harto, Irak dan Libya nggak akan hancur itu sekarang. Dulu ketika ada demo, Pak Harto punya pasukan, punya Wiranto, punya siapa, lawan aja, tapi tidak dilawan. Ya deh, saya mundur aja deh, demi rakyat, demi bangsa, saya mundur aja. Tapi Saddam lawan, Gaddafi lawan, kalah lawan rakyat, hancur Saddam, negaranya hancur. Jadi Pak Harto itu lebih wise, gitu. Dia tidak tahu, tidak fanatik demokrasi karena nggak punya pengalaman tinggal lama di Barat. Maka dalam teori Jawa itu yang dicarikan raja yang adil, raja adil. Nah terakhir yang unik, Indonesia itu it's miracle. Satu negara terdiri dari sekian puluh bangsa etnis ratusan, tapi menjadi satu negara bangsa. Di Eropa itu satu daratan, tapi terbagi-bagi menjadi puluhan negara. Di Timur Tengah satu daratan, satu bahasa, satu agama, sekian negara. Di Indonesia menjadi satu negara bangsa. Oleh karena itu, siapapun menjadi pemimpin Indonesia itu memang berat sekali tugasnya. Dan pemilihan langsung itu kita baru 2 kali, yaitu masa SBY dan masa Jokowi. Sehingga kita belum punya referensi yang kokoh. Ini pengalaman baru Indonesia itu baru masa SBY dan Jokowi pemilihan langsung. Makanya pemilihan ketiga ini semoga dan keempat nanti bisa ada pelajaran. Demokrasi ketika di Inggris Brexit itu terjadi penyesalan. Mengapa? Karena kalau nyoblos itu memilih pemimpin itu bukan salah benar, like or dislike. Like or dislike. Yang tahu salah benar kan kelompok elit seperti ini. Tapi Mas Anwar itu nggak tahu like or dislike. Kemarin aku terima bansos, masa aku gak nyoblos misalnya. Gitu. Kemarin aku ketemu di ini sang pacar, masa gak nyoblos gitu. Jadi emosi like or dislike. Kira-kira seperti itu ya, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Sekalian, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu ya.
Tapi yang jelas, yang saya tidak menyapa apa-apa. Karena saya yakin Bapak Ibu semua hadir di sini pasti sehat walafiat. Iya kan? Ibu dan Bapak sekalian, karena waktu saya akan membagi 3 hal juga. Yang pertama, bagaimana kita ilustrasi tentang filosofi berpolitik. Kedua, saya akan melihat pelaksanaan atau pembangunan politik atau political building yang terjadi di negara kita pada saat pasca kemerdekaan sampai saat ini. Nah, kemudian yang ketiga, ya nanti kita share lah bagaimana ke depan untuk membangun bangsa dan negara kita yang kita cintai bersama. Karena ingat ya, negara Republik Indonesia dengan bangsa Indonesia itu adalah kita bersaudara. Dan kita telah diberi suatu karunia mempunyai sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibangun dengan berdarah-darah bukan diberi. Sekarang terkait dengan filosofi, saya rasa bahwa Bapak juga semua sudah tahu bahwa filosofi berpolitik itu adalah menjalankan trias politika, yaitu di sana adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3 ini di dalam filosofi membangun negara bangsa itu harus ada komitmen. Harus ada komitmen bagaimana supaya jalannya roda manajemen negara bangsa ini sesuai yang diharapkan. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, padahal kita itu punya kekuatan. Negara kita itu punya kekuatan. 1, secara politik termasuk terkait dengan geopolitik kita punya Pancasila. Ini tidak dimiliki oleh negara manapun. Timur Tengah itu adalah mayoritas agamanya Islam. Kenapa perang terus sampai detik ini? Itu hanya karena bukan agama itu sebagai tuntunan berpolitik atau politik agama, tapi justru dibalik menjadi agama politik. Nah, bedanya apa? Dan gitu. Nanti kalau saya jelaskan satu-satu, lama nih Pak. Tapi itu intinya. Nah, padahal dalam trias politika itu sebetulnya kan membuat kebijakan yang satu itu dibicarakan bertiga antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pelaksanaan komitmen ini, eksekutif itu sendiri, yudikatif sendiri, legislatif sendiri. Bagaimana sekarang kenyataannya? Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana praktek berpolitik selama ini di negara kita? Ini sejarah aja, kronologis. Bung Karno waktu itu dengan jasa-jasanya, itu kita semua tidak melupakan. Tetapi dalam konteks political building, Bung Karno itu adalah political heavy. Zamannya memang harus begitu. Ada Kodefu dan sebagainya keluar dari blok menjadi non blok. Itu adalah konteks geopolitik saat itu. Ganti Pak Harto, nggak ada yang salah. Dan pimpinan-pimpinan kita itu pasti punya jasa pada waktu itu. Pak Harto memainkan politik ekonomi heavy, menjadi suatu kesenjangan ekonomi. Yang ketiga adalah terkait dengan praktek politik itu sendiri. Ini yang harus kita katakan. Oleh siapa? Oleh Bapak
bapak-bapak, ibu-ibu, dan terutama generasi kita ini, generasi muda kita. Saya harapkan itu. Ibu dan bapak sekalian, saya mau cerita sebagai orang yang terlibat berpolitik praktis. Tadi disebutkan Pak Darmono, Pak Herman itu adalah pendiri PKB. Iya. Jadi PKB itu dulu berdiri oleh 9 ulama-ulama besar. Tapi ulama itu adalah betul-betul ulama panutan. Almarhum Gus Dur, almarhum Mbak Kiai Haji Khalil Bisri, Mbak Kiai Dimdati dan sebagainya. Ya, saya terlibat di situ. Ada petuah dari Gus Dur kepada orang-orang PKB saat itu bahwa berpolitik itu harus berbudaya dan beradab. Contohnya saya, setelah saya diusul jadi menteri, saya minta doa dan nasihat. Nasihat Gus Dur apa? Pak Herman memang kader Nahdlatul Ulama dan kader PKB, tetapi dihibahkan kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, Pak Herman itu bukan menterinya PKB. Pak Herman adalah menterinya bangsa Indonesia. Itu nasihatnya itu. Dan Pak Herman harus menyelesaikan sumpahnya, membantu presiden sampai selesai. Jadi waktu mau pemilu, ribut-ribut bercuti, kampanye, mau DPR, RI dan sebagainya, saya tidak mau satu-satunya. Saya dipanggil Pak SBY ke CKS, didampingi Ibu. Pak Herman kok nggak cuti sendiri? Nanti jangan-jangan saya dikira diskriminasi. Bapak Presiden, dengan segala hormat, saya mohon, berilah waktu saya untuk menyelesaikan sumpah saya. Jadi saya akan bantu Bapak sampai selesai. Soal kok menjadi DPR lagi dan sebagainya, urusan waktu, Pak. Nanti aja. Karena saya diberi petua oleh Gus Dur yang memberikan makna bahwa seorang politisi kalau sudah dihibahkan ke bangsa dan negara, contohlah membuat budaya politik. Tuh, bahwa sudah dihibahkan. Dan sumpah itu tidak boleh diabaikan. Terus sekarang keadaan sekarang gimana, Pak? Nah, keadaan sekarang, ini pertanyaan bagus ini lagi. Sekarang orang-orang yang menjadi ketua umum partai politik tujuannya adalah tidak membangun budaya politik, tidak memberi contoh itu. Jadi kita milih siapa, Pak? Ini kita suruh milih siapa ini? Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu mau milih bingung kan? Mau milih bingung kan? Nah, oke. Sekarang bahasa bingung. Apapun, pemilu itu adalah proses rutinitas 5 tahunan. Oke. Saya yakin bapak ibu itu cerdas-cerdas lah menganalisa siapa itu. Ya pilih dewi lah. Nah, sekarang kalau tanya, Pak Herman mau milih siapa? Iya, iya kan katanya rahasia, Pak. Tapi harus analisa. Paslon 1 siapa? Bagaimana latar belakang dan seterusnya. Nanti kan ketemu. Karena bapak-bapak itu cerdas. Bapak-bapak itu dewasa kita. Tapi yang jelas ini, Pak. Tolonglah nggak usah ribut-ribut. Laksanakan saja. Misalnya nih, saya sama istri saya, itu kan teman bukan satu rumah aja, satu kasur. Misalnya istri saya berpendapat, oh enggak Pak, ini. Ya, kalau Bapak, ya kalau saya ini, enggak usah. Nanti ke TPS, dewi-dewi jadi tidak apa-apa. Jadi pasrah, ngalah aja, Bapak ya. Satu, pasangan Allah, dan kedua berdoa mudah-mudahan bangsa kita itu tetap tenang.
Ya Pak, terima kasih Pak Irwan. Nanti sekarang ganti Pak Komar ya.